Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca kejadian di Busan, Korea, yang di boosting di sana, tenaga kerja Indonesia yang dilarung kalau menurut Kementerian Luar Negeri, ribut terus. Apakah ini human trafficking atau tidak sesuai kontrak dan lain-lain. Saya pengen cerita April tahun lalu. Sekarang lewat sebulan berarti ya. Setahun, 1 bulan, setahun. Saya dan diajak temen gitu kan, diajak temen yang udah puluhan tahun di tenaga kerja gitu kan, PMI gitu kan, untuk ngurus PMI, dan memang izinnya juga ruwet. Kalau sebelum berangkatin itu mesti datang dulu ke lokasinya kalau baru pertama kali, lihat partner kita di sana seperti apa gitu kan. Karena begitu datang tuh bisa jadi nggak langsung masuk ke tempat pekerjaannya gitu kan, apalagi ketika itu Jepang. Jepang tuh bahasanya aja udah nggak sederhana gitu kan, repot lah, artinya butuh waktu untuk ngejar. Kami berangkatlah ke Tokyo gitu kan. Nah di sana kawan saya itu Ibu Yulia gitu kan, berkawan sejak SMP, udah ngirim tenaga kerja ke berbagai negara tuh kurang lebih di atas 10.000 orang lah. Jadi dia memang sangat berhati-hati, pengen kenalan dulu gitu kan, lihat dulu, nanti cari informasi dan lain-lain lah, demi kebaikan semuanya sebetulnya. Nah, juga termasuk datang ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang. Kemudian juga malahan istri saya nemenin gitu kan, karena ada jaringan juga. Kebetulan dia ada kawan sesama perempuan di gerakan perempuan gitu kan, aktif di Tunas Wanita Indonesia dulu di Perwari, di ya Himpaudi, di PAUD gitu kan, sama Merpati Putih. Jadi ketemulah sama istri duta besar dan pak duta besarnya. Tetapi yang ingin disampaikan, kita betul-betul bicara itu profesional, kontraktual, hati ke hati, dan kita bicara semua resikonya. Nah, ketika itu waktu kami di Jepang, teman-teman di KBRI itu bilang bahwa persoalannya itu sekarang karena di Jepang udah beres, itu tinggal di Kemenaker sama di Indonesia gitu kan, di waktu itu masih BNP 2 TKI. Di sana lah persoalannya. Nah, Jepang memang buka 3.500 orang untuk bekerja di Jepang tahun kemarin. Nah, tahu apa yang terjadi? Filipina, Vietnam, dan beberapa negara cepat masuk dan terstruktur. Di Indonesia debat yang tadi itu, siapa yang punya kewenangan dan lain-lain, bagaimana ini itu muter gitu kan. Ya, kejadiannya sekarang ya dua-duanya BNP 2 TKI dan Kemenakernya diganti gitu kan sekarang. Nah, saya sih berharap gitu kan, yang dulu juga mungkin karena baru, karena kan sekarang cuma 5 tahun pejabat tinggi negara itu kan kalau tingkatan menteri. Itu pun kalau mulus gitu kan. Jadi tarik-tarikannya mungkin nggak inilah, artinya memang harus bisa kayak jalan tol gitu kan, jadi nggak mudah. Nah, kembali yang sekarang muncul itu justru debatnya itu kalau bicara yang di Korea ini, apakah ini perhubungan gitu kan, laut gitu kan, karena awak kapal laut kan, atau di Kemenaker atau di Badan Pengelola Pekerja Migran Indonesia gitu kan. Nah, yang dikhawatirkan yang begini-begini, misalnya memang katakanlah meninggal itu sekarang lagi musim COVID, tengah laut gitu kan, ada protokolnya. Kalau dimasukin ke dalam freezer juga nanti nunggu kapal lagi di yang lain itu jalan mendekat, itu bisa nularin yang lain gitu dan lain-lain, sehingga ada yang dilarung lah. Tapi harus juga sesuai kontrak dan perjanjiannya gitu, harus jelas. Nah,
kembali ke cerita Jepang tadi, disampaikan juga bahasa tuh penting. Nah, ini orang-orang itu yang pergi itu, kalau sekarang ada di Bareskrim yang 14 orang itu, ujian aja bahasanya. Lulus nggak bahasanya? Kalau ternyata bahasanya masih bahasa Tarsan atau sangat limited, berarti ini salah satu persoalan. Apa persoalan? Jangan-jangan disuruh ngambil obeng, ngambilnya pisau. Karena nggak ngerti itu kan bahasanya. Disuruh ngejahit jaring malah bawa pancing gitu kan. Nah, dan lain-lain lah persoalan. Ini di tengah laut lagi kan, orang sebel pasti. Nah, tapi yang pengen disampaikan, udah saatnya Indonesia itu sekarang lebih fokus ngurusin hal-hal yang kita bisa urus sendiri gitu, bukan di ributnya, di ramenya. Jadi kembali ke soal apa namanya, ini tragedi kalau kita lihat gitu kan, warga negara Indonesia di kapal asing gitu kan. Walaupun mereka bilang, lu kalau nggak gua kasih pekerjaan lu nggak punya pekerjaan lu, kan begitu, bisa dia ngomong begitu kalau kontraknya nggak jelas. Kemudian juga mereka berangkat itu juga diberangkatin begitu aja gitu kan, dan itu calonnya jangan-jangan di Indonesia juga gitu kan oknumnya, dan harus diteliti, itu ditelisik, diinvestigasi, itu melibatkan oknum-oknum nggak, karena kan nggak mungkin bisa berangkat juga kecuali benar-benar semuanya palsu gitu kan. Pasti ada caranya itu, karena nggak mungkin orang itu bisa nyari-nyari ke sini juga gitu kan. Nah, kembali ke pengalaman kemarin di Jepang itu, karena di Jepang juga bahasa itu menentukan. Nanti kalau kerja di tempat-tempat berbahaya, salah instruksi bisa meninggal gitu kan. Maka balik lagi, pengiriman tenaga kerja itu harus oleh yang berizin. Jangan kesannya, oh magang berangkat ke sana, nanti nggak ke KBRI lagi di sana, main pergi aja langsung, terus nyampe di negara tujuan hilang. Nah, kalau hilang-hilang begini ujungnya apa? Kita yang repot, negara Indonesia ini gitu kan. Jadi kembali lagi, untuk hal-hal yang seperti ini itu harus jelas perusahaan yang udah puluhan tahun, yang udah, kalau misalnya jangan tiba-tiba karena kemarin ikut proses politik gitu kan, tiba-tiba jadi melesat dikasih kuota gede, jangan. Nah, balik lagi gitu kan, semuanya tergantung kepada keberangkatannya. Nah, yang sekarang bagus potensinya itu Jepang. Nah, Jepang juga harus balik lagi, di sininya harus betul-betul clear. Jangan nanti pada bikin LPK terus seakan-akan diberangkatin aja dulu magang karena orang Jepangnya ada di sini gitu kan. Nah, jadi Jepang itu kalau di sini harus kerjasama sama perusahaan-perusahaan yang memang udah ngirim banyak, jangan dia mendirikan sendiri gitu kan. Mendirikan sendiri, diatur-atur sendiri gitu kan. Sehingga nanti di sana juga balik lagi kayak orang kerja bener di atas kapal lagi gitu, dibikin murah lah segala macam gitu kan. Nah, itu jadi balik lagi, ini tidak hanya sederhana pada saat ujung-ujungnya saja proses kepolisian, kemudian juga nanti saling tuding gitu, enggak gitu. Ini dalam dan panjang. Dan ingat loh, ingat bro, ingat, pekerja migran Indonesia itu memakmurkan desa, memakmurkan keluarganya, itu besar sekali, dan sekarang sedang pada pulang. Jadi pemerintah bukan hanya fokus di persoalan yang sekarang di meninggalnya ini, tapi karena mereka rontok ini, itu harus siap-siap pada titik tertentu mereka harus segera bisa berangkat lagi. Kemudian juga pasti butuh uang itu untuk segala macamnya. Jadi sekarang prihatin, sama-sama prihatin, sama-sama jeli, tapi mari gitu kan. Dan jangan lupa juga pekerja migran itu harus disupport, didorong gitu kan, supaya bisa maju usahanya, bisa maju anak-anaknya, sehingga mereka pergi itu cukup 2 kali kontrak, 3 kali kontrak paling lama gitu kan. Katakanlah 10 tahun lah paling lama gitu kan. Setelah itu harus membesarkan anaknya, membesarkan ini. Kecuali yang laki-laki kalau mau pergi gitu kan. Jadi jangan perempuan yang pergi nanti balik lagi ke sini makin hari makin tua, anak-anaknya bisa nggak keurus, nggak punya usaha juga gitu kan. Kalau nggak hati-hati suaminya pada punya istri lagi gitu kan, kesian. Nah, pada tingkatan ini Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu harus fokus ke yang nggak sederhana itu gitu kan, nggak cuma berangkatin gitu kan. Nah, jadi karena Indonesia itu jelas pengen berkah gitu kan, maka marilah kita fokus tidak hanya
di yang meninggalnya saja, tapi kepada seluruh proses, sehingga bukan hanya keselamatan tapi juga kedepannya itu selain selamat mereka juga sejahtera, dan nggak usah terlalu banyak bolak-balik ke sana gitu kan, cukup berangkat sekali, dan kalau bisa memang jutaan tapi terlatih sehingga pulang pada maju dan sejahtera. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe.